warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil karim sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dewan pengurus dari yayasan, kemudian DKM yang kami hormati, semua kita yang sempat hadir di majelis ini, para ustadz, para guru, para orang tua kami, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita sudah memulai kemarin muqaddimah, ya, kajian tauhid kita ini sudah 2 kali muqaddimah. Ini pertemuan yang ketiga ya, saya. Pertemuan yang ketiga kita mulai, yaitu insyaallah tentang kemarin kita sampai di sini masalahnya ini, bahwa dalam ilmu tauhid itu dia harus jelas benar yang salah gitu ya, kemudian hak yang batil, kemudian hitam dan yang putih. Ya nggak bisa Pak, nggak bisa. Oh saya ragu-ragu ya. Dan ini sikap begini perlu kita kuatkan lagi, bukanlah radikal gitu loh. Bukan radikal, bukan keras, bukan apa istilah, enggak toleransi ya. Perkara tauhid dia memang harus begitu ya. Dan ini bisa dipahami bagi orang-orang yang memang dia mengetahui tentang ilmu itu ya. Dan ilmu ini kalau diterapkan di dalam kehidupan, insya Allah tidak akan melanggar undang-undang yang ada. Dia harus jelas. Karena perkara apa istilahnya, keyakinan memang begitu fitrahnya gitu. Itu dia. Dia harus apa? Hitam putih, benar dan salah, kemudian hak dan batil. Dalil-dalilnya sudah kita sampaikan kemarin. Kemudian semua agama mengakui benar ya. Kita lihat dalam kehidupan kita, iya semua agama itu pasti setiap individunya mengakui bahwa agama yang saya anut itu benar gitu kan. Karena kalau tidak benar nggak mungkin dia akan menganut itu gitu loh. Dan ini tidak bisa disamakan semua ya kan ya. Ada yang mengatakan semua agama itu sama lah. Kalau sama kenapa harus berjuang megang yang satu ini gitu loh. Nggak mungkin gitu loh. Agama itu sama semua ya. Nah, cuman ujung-ujungnya nanti memang kita dipertaruhkan ya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan semuanya ya. Yang kebenaran itu yang mana, kemudian rasul-rasul kami sudah kami utus gitu ya. Dari zaman dahulu sampai ke Rasul yang paling terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adakah agama yang benar? Jawabannya ada. Ya. Kemudian bermacam-macamkah agama yang benar itu? Tidak. Gitu Pak ya. Agama yang benar itu adalah satu. Ya. Dalam Al-Qur'an kita diajarkan hanya Islam, agama yang benar. Dan itu terbukti ya secara keilmuan, kemudian secara apa istilahnya akal sehat, kemudian bukti-bukti al-barahin atau dalil-dalil, baik itu dalil dari kitab suci maupun dari alam yang ada ini. Itu diajarkan dalam Al-Qur'an. Contoh sederhana, inna dina indallahi al-Islam. Maaf ini apa istilahnya, mungkin habis baterai Pak ya, nggak apa-apa. Bahwa sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah al-Islam. Itu dalam surat Ali Imran ayat ke-19. Dalam surat Ali Imran juga ayat 85 itu
Di bawahnya wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, kata Allah, falan yuqbala minhu, Allah tidak akan menerima darinya nanti, ya, di akhirat nanti, Pak, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang rugi. Ya. Baik, langsung itu mukadimah. Selanjutnya gimana, Pak? Ya, kita langsung masuk ke sini. Nah, ini dia. Oh iya. Baik Bapak Ibu, ini bahasan berikutnya. Insya Allah kita akan menyampaikan poin-poin ini, gitu ya, yaitu muqaddimah. Ya, terutama kalau yang kemarin itu muqaddimah catatan dari saya. Kalau ini muqaddimah yang disampaikan oleh Said Sabit, ya, pengarang kitab ini, dan insya Allah kita akan perkaya lagi dari kitab-kitab yang lain. Yang pertama, al-Islam. Islam itu apa sih, gitu kan? Dalam Islam itu ada dua, iman dan amal. Ini bahasannya nanti. Yang kedua, pemahaman tentang al-iman atau dasar-dasar iman. Yang ketiga, kesamaan akidah. Yang keempat, kenapa akidah itu satu dan kekal. Ini ada penjelasannya, ya, dijelaskan oleh pengarang kitab. Kenapa sih akidah itu satu? Ya. Nggak ada akidah macam-macam gitu loh, Pak. Dari zaman dahulu, maksudnya ini adalah akidah para nabi dan rasul, satu semuanya. Jadi barang siapa agama manapun yang mengikuti, ya, akidah para nabi dan rasul, dia benar. Kalau sudah melenceng atau tidak sesuai dari akidah nabi dan rasul dari zaman dahulu sampai sekarang, Rasulullah SAW yang kita pegang, ya, kalau sudah melenceng dari ajaran para nabi dan rasul, bisa dikatakan itu keluar dari kebenaran, gitu. Kenapa akidah itu satu dan kekal? Ya, itu bahasannya. Yang kelima, manhaj para rasul dalam berdakwah, menyeru kepada keimanan. Manhaj itu bisa dikatakan metode para nabi dan rasul menyampaikan dakwah, ya. Kemudian penyimpangan dari ajaran para nabi dan rasul dan dampaknya apa? Ini kaum-kaum, ya, dari zaman dahulu, ya, kalau mereka menyimpang, ya, dari ajaran para nabi dan rasul, apa dampaknya? Iya, dampaknya berarti berjalan di jalan yang tidak lurus lagi, gitu loh, kalau sudah keluar dari ajaran para nabi dan rasul. Kemudian pentingnya kembali kepada pembaharuan dakwah keimanan. Itu yang disampaikan oleh Said Sabiq. Berikut, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang inti dalam Islam itu adalah iman dan amal. Itu inti dari al-Islam, ya. Ada iman, ada amal. Cukupkah hanya beriman saja? Iya, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada para malaikat dan lain-lain yang rukun iman itu, ya. Ternyata tidak cukup hanya beriman, ya. Syaratnya yang kedua apa? Harus beramal. Nah, ini dia. Selanjutnya, iman adalah akidah dan pondasi yang atasnya syariat Islam itu berdiri. Jadi syariat Islam itu berdiri di atas apa, Bapak Ibu? Akidah. Nah, pondasinya itulah al-iman.
Dan darinya pula terbentuk cabang-cabang ilmu syariat. Berikutnya, amal adalah syariat. Nah, inilah yang dimaksud dengan amal itu syariat Islam. Iman adalah keyakinan, kemudian amal adalah syariat. Syariat itu ya seperti sholat, syariat sholat, syariat puasa, syariat zakat, kemudian syariat berhaji, ya, semua ajaran-ajaran selain rukun Islam yang 5 itu disebut dengan syariat. Syariat itu adalah amalan atau ajaran yang kita lakukan. Yang mana amalan ini dia harus berdiri di atas pondasi. Ya. Sebaliknya juga kalau hanya beramal saja, kalau tidak ada berdiri di atas pondasi atau iman, amal itu seperti apa Bapak Ibu? Seperti debu dia, nggak ada. Subhanallah. Kita kasih contoh yang sederhana. Ada orang dalam kehidupan kita melihat ya derma sekali, menyumbang sana sini, ya, menyantuni ribuan anak yatim misalnya. Tapi ternyata dilihat itunya, dicek gitu ya, dia tidak berislam misalnya. Dia tidak berislam atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ya, ini bukan kita sok tahu gitu loh. Ini dia Pak. Ya, perlu diingat juga. Dari apa yang kita pelajari dari Al-Qur'an dan hadis, hamba yang begini amalnya seperti debu bertebangan. Artinya apa? Tidak kuat karena dia tidak berdiri di atas iman yang betul, ya, iman yang benar. Jadi memang 2 poin ini penting sekali. Itulah yang dimaksud dalam surat Al-Asri contohnya ya. Banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat. Demi masa kata Allah sesungguhnya manusia itu ya berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal. Harus 2 ini. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan amal. Iman dan amal atau akidah dan syariat itu saling berhubungan erat antara satu sama lain ya. Seperti apa? Seperti buah dan pohon. Nah, itulah hubungannya. Ini Bapak Ibu perlu kita sampaikan slide ini ya. Itu terjemahan dari kitab Arab ya. Ini yang sudah saya bahasakan ke bahasa kita saja gitu ya. Karena kalau ditulis pula bahasa Arabnya di sini repot pula nanti kan. Ya, kemudian bahasa Arabnya nggak berbaris lagi gitu kan. Kalau di Arab itu nulis Arab tuh jarang berbaris Pak gitu, nggak perlu dibaris-barisi lagi gitu. Bisa nggak Pak Ustaz kasih baris? Bisa saja gitu, satu-satu. Ada kok di sini alatnya cuy. Saya syukur alhamdulillah lancar lah gitu Pak ya. Ngetik Arab itu sekalipun di keyboard ini nggak ada tulisan Arabnya Pak, tapi ngetik Arab itu keluarnya gini. Nah, cuman ya kita memang untuk istilahnya mempermudah gitu ya. Ini terjemahan ya. Maksud terjemahannya bukan saya melihat dari buku terjemahan, enggak gitu ya. Ini bahasa Said Sabiq saya tuliskan di sini gitu ya. Jadi hubungannya sangat erat sekali seperti buah dan pohon ya kan. Buah dan pohon. Kemudian atau juga seperti kesimpulan dan muqaddimah dalam penulisan ilmiah. Ya, dia sangat berkaitan sekali gitu kan. Nggak mungkin ada buah kalau nggak ada pohon. Ya, nulis karya ilmiah tahu-tahu langsung kesimpulan saja gitu ya Pak ya. Woi Pak, mana itunya muqaddimahnya? Nggak bisa ini gitu loh ya. Karya ilmiah atau artikel gitu kan, kesimpulannya harus dimulai dengan muqaddimah dahulu. Begitulah hubungan erat ya antara iman dan amal ya.
Ini dalil-dalilnya ya, kita kasih contoh satu gitu ya. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar ya. Ini dalam surat Al-Baqarah. Wa basyiril ladina amanu ya. Dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang beriman wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh. Bukan hanya beriman saja atau bukan hanya beramal soleh saja. Dua-dua ini harus ada. Bahwa mereka nanti akan mendapatkan apa? Mendapatkan jannatin. Surga-surganya Allah yang sangat luas sekali gitu. Yang sangat penuh dengan kenikmatan. Tajri min tahtihal anhar ya. Kemudian dalil yang kedua dalam surat An-Nahl. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sayang ya, apa ini enggak itu Pak ya? Ini yang kedua itu Pak ya, man 'amila shalihan. Nampak Pak ya? Ya sekalipun nggak pakai baris ya bisa lah itu. Man amila solihan, kata Allah, barang siapa yang beramal soleh min dzakarin au untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman. Nah, jadi bahasanya dalam Al-Quran itu bisa beriman dahulu, bisa beramal soleh dahulu. Bisa beramal soleh dahulu, bisa beriman kemudian. Itu bahasa yang dipakai dalam Al-Quran. Barang siapa yang beramal soleh, laki-laki dan perempuan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa mu'minun, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ganjarannya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka hamba ini, kata Allah, akan kami hidupkan atau kami beri dia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang terpandang, kehidupan yang tidak hina dalam dunia ini. Dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan yang terhormat, kehidupan yang penuh wibawa. Ini ya janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal soleh dan beriman kepada Allah. Dan mereka akan kami beri pahala yang terbaik terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Terus dalil yang ketiga dalam surat Maryam, innal ladzina amanu wa amilus solihat ya. Ini apa? Beriman dahulu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang ketiga itu dalilnya Bapak Ibu, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Ya, Allah akan jadikan bagi mereka apa? Wudda. Wudda itu kasih sayang. Ya, subhanallah, ini apa? Firman satu ini saja saya pernah sampaikan dalam satu pertemuan Pak, tentang apa? Bahwa orang yang beriman dan beramal soleh itu dalam hatinya pasti ada kasih sayang. Gitu loh Pak. Dari mana kasih sayang itu? Allah yang memberikan ke dalam hatinya. Ini sebagai bukti juga bahwa orang beriman dan beramal soleh itu dia nggak kasar, dia nggak radikal, gitu loh. Yang beramal dan beriman dan beramal soleh. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya perlu diluruskan gitu ya. Kamu kalau belajar tauhid ya, mungkin apa sudah tersebar di masyarakat kita kalau belajar tauhid itu keras. Kamu kalau belajar tauhid itu radikal ya, nanti ngebom sana sini gitu, teror sana sini ya. Kalau dia belajar tauhid yang benar, insya Allah tidak akan begitu ya. Jauh dari itu Pak ya. Salah ya orang yang mengatakan kalau kita belajar tauhid itu menjadi keras dalam hidup ini. Tidak. Ya, orang yang belajar tauhid, yang betul-betul belajar tauhid dari Al-Quran dan hadis, dia akan ramah kepada orang, santun kepada orang. Dia akan selalu berusaha mengikis rasa-rasa benci dalam hatinya ini kepada orang. Baik yang kepada yang apa? Baik kepada orang yang belum beriman. Ya, orang kafir pun kita apa? Pada hakikatnya nggak boleh benci, ya kan? Karena dia tahu, dari mana dia tahu? Belajar tauhid itu loh.
Karena perkara apa? Perkara hidayah itu bukan perkara manusia gitu loh. Hidayah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa kita harus benci kepada orang yang belum beriman, yang belum diizinkan oleh Allah untuk beriman? Enggak boleh benci gitu loh. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan dalam hati mereka wudda, kasih sayang. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, dasar atau pondasi iman. Nah, ini menarik ya. Mungkin kita sudah dikenalkan yaitu tentang rukun iman ya. Dasar yang pertama yaitu ma'rifatullah. Ma'rifah itu mengenal artinya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal alam gaib atau alam yang tidak kelihatan oleh mata kepala kita. Ya, kira-kira betul nggak apa bahasanya itu Pak? Mata kepala, betul Pak ya? Bahasa kitanya gitu ya? Atau panca indera kita gitu ya? Yang tidak bisa, ya untuk menerjemahkan ini kadang saya perlu juga gitu loh, konfirmasi gitu loh. Karena ya mungkin bahasa Indonesia saya kurang pas. Nanti boleh kita istilahnya kita perbaiki ya. Mengenal alam gaib. Nah, gitu loh. Jadi dalam Islam, orang yang belajar tauhid itu kita memang diajarkan, diperintahkan loh. Bahkan beriman kepada alam gaib itu termasuk rukun iman. Orang Islam dia harus beriman kepada alam yang gaib. Ya. Alam gaib itu sesuatu yang tidak nampak, kita harus beriman. Jangan sampai seperti orang-orang Bani Israel ya atau Yahudi dalam Al-Quran gitu kan, arinallaha jahra, itu kata mereka. Qalu ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Ini bukti juga ya kaum-kaum terdahulu ya, kenapa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka terlalu bersifat istilahnya Pak, materialistis, gimana gitu? Yang lihat ya, beriman itu harus dilihat dulu. Kalau nggak ada kami nggak beriman gitu loh. Nah, gitu dia. Ini nggak bisa dalam berislam, tidak bisa ya. Kita harus beriman kepada sesuatu yang tidak bisa kita lihat dan yang tidak bisa kita raba. Harus beriman. Bani Israel, salah satu contohnya kenapa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa berdakwah kepada mereka, beribadahlah kepada Allah, jangan sekutukan Allah, tidak ada Tuhan bagi mereka bagi kalian selain Allah. Jawab mereka apa? Qalu arinallaha jahratan. Wahai Musa, kami enggak akan beriman kepada kamu sampai kami melihat Allah jahratan. Jahratan itu apa artinya Bapak? Dengan jelas, harus ada Allah itu dilihat dengan mata kepala. Sombongnya mereka gitu. Nah, ini nggak bisa ya. Berarti istilahnya bertolak belakang dengan ajaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus beriman kepada sesuatu yang tidak nampak. Yang gaib, jin itu ada, setan itu ada ya. Kemudian sesuatu yang tidak nampak itu apa lagi? Contohnya Pak? Ya, betul, Masya Allah. Alam kubur harus yakin gitu loh. Kemudian contoh sederhana, pahala, ya Pak. Pahala itu nggak nampak dia Pak. Tapi kok kenapa orang-orang yang beriman kepada Allah itu ya, sekalipun nggak nampak pahala itu terus beribadah gitulah. Sekalipun dia tidak nampak. Karena ini tidak nampaknya sesuatu yang dijanjikan oleh Allah itu merupakan sebuah ujian bagi kita Pak. Gitu ya. Kamu mau nggak beriman? Kuat nggak kamu beriman sekalipun janji-janji Allah itu tidak nampak? Contohnya pahala ya kan Pak. Ya pahala itu kalau dinampakkan oleh Allah mungkin semua orang akan taat kepada Allah, akan beriman atau semangat selalu gitu kan. Nah perkaranya pahala itu nggak nampak. Nah inilah diuji. Orang yang kuat keimanannya dia akan selalu gitu. Saya yakin dan saya yakin. Kalau pahala itu seperti nominal di rekening, itu bahaya itu Pak. Ya, setelah sholat subuh ya, pas pulang sholat subuh semua manusia ngecek rekening. Wah,
Semua manusia di dunia ini setelah sholat itu ngecek rekening semuanya. Kalau memang kelihatan, iya memang begitu. Ya, iya, ya ilaha illallah. Ya, mungkin memang begitu hikmahnya gitu. Udahlah, jangan dilihatkan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kami akan menyaksikan siapa yang kuat keimanannya, sekalipun pahala itu tidak nampak. Yang kuat imannya, dia akan selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Subhanallah. Ini kalau kita kuatkan dengan hadis-hadis Nabi itu Bapak Ibu, ya itu mengagumkan sekali. Ya, seperti dalam hadis kursi yang sangat terkenal, ceritanya sangat panjang sekali gitu kan. Di surga nanti, ya orang-orang penduduk surga itu, mereka ketika sudah berada di surga gitu kan, sudah merasa puas, mereka lupa bahwa masih ada kenikmatan yang lebih lagi gitu ya. Hadisnya sangat panjang sekali ya, kita singkat saja gitu kan. Yang lebih sekali yaitu melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata setelah mereka menikmati kenikmatan yang biasa dalam surga tersebut, tetapi masih ada lagi. Kemudian datang suara memanggil mereka, kemudian mereka digiring ya ke suatu tempat yang sangat indah sekali. Nah, kemudian ya di tempat itu ada diperlihatkan mimbar min lu'lu gitu kan. Mimbar atau ya yang besar sekali dari lu'lu. Lu'lu itu apa kalau bahasa kitanya? Ya mutiara atau berlian yang sangat besar gitu ya. Singkat ceritanya, ini adalah hadis tentang ru'yatullah fil akhirah, melihat wajah Allah di akhirat nanti. Nah, setelah mereka dibukakan tabir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua penduduk surga itu ya terpesona gitu loh Pak. Ternyata nikmat-nikmat yang selama ini kita rasakan di surga ini, setelah melihat Allah itu semuanya hampa gitu kan. Nah, kemudian adalah suara, wahai hambaku ya, inilah balasan bagi kalian gitu kan, yang mana kalian tidak pernah melihatku tetapi kalian beriman kepadaku, kata Allah Subhanahu akhirat itu. Semuanya dengan melihat wajahnya Allah, melihat zatnya Allah Subhanahu Wa Taala di surga, ya semua kenikmatan surga itu hilang, tidak ada rasa Allah semua. Ya, makanya nikmat yang paling tinggi itu Bapak Ibu, melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi mengajarkan kepada kita, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma rzuqna nazratan ila wajhikal karim, gitu kan. Ya Allah, karuniakan kami di akhirat nanti ya Allah, untuk melihat wajahmu, melihat zatmu yang sebenarnya ya Allah. Karena itulah nikmat yang paling tinggi, tidak ada nikmat yang lain. Ya, beriman kepada, mengenal alam gaib. Semua yang gaib itu kita dalam Islam ini, kita bertauhid ini harus beriman. Mengenal kitab-kitab Allah, mengenal para nabi dan rasul, mengenal hari akhirat, dan mengenal qada dan qadar. Subhanallah. Berikutnya, kesamaan akidah. Maksudnya apa? Ini poin tadi ya Bapak Ibu ya, yang sudah kita presentasikan, yaitu kesamaan akidah. Maksudnya apa kesamaan akidah? Semua para nabi dan rasul ya, sebelum Nabi Muhammad SAW, akidahnya sama semuanya ya, yaitu akidah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surat Al-A'raf ya, dalam surat Hud ya, para nabi dan rasul ya, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh ya. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya ya begitu ya. Faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, beribadahlah kepada Allah, tidak ada Tuhan bagi kalian selain Dia. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Syuaib, Nabi Soleh, begitu bahasa dalam Al-Quran. Nabi Hud, Nabi Musa, sampai ke Rasulullah SAW. Ini dalam surat Asy-Syura ya. Syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Ternyata tauhid ini bukan hanya Nabi Muhammad saja gitu Bapak Ibu ya.
Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan, ya. Telah disyariatkan kepada kalian, ya, dalam perkara agama ini apa yang telah diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Nuh. Walladzi auhayna ilaika, dan apa-apa yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Wa ma wassaina bihi Ibrahim, dan apa-apa, maksudnya apa? Akidah yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa, wa Isa al-Masih, Nabi Isa alaihissalam, ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah Nabi Isa mengatakan sembahlah aku, ya. Aku Tuhan kalian, sungguh tidak ada itu, ya. Dalam surat Al-Maidah dikatakan kita, ya, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkataan Nabi Isa alaihissalam. Enggak mungkin ya Allah aku mengatakan kepada kaumku, ya, beribadahlah kepadaku, enggak mungkin. Subhanaka, kata Nabi Isa alaihissalam, ya. Karena memang semua para nabi dan rasul itu mengajak kaumnya untuk beribadah kepada Allah, jangan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah berikut, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Namun, ya, satu akidah, iya, ya, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap para nabi dan rasul itu juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syariat dan ajaran-ajaran masing-masing. Artinya apa? Dalam akidah kita satu, dalam pengamalan itu ada perbedaan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perbedaan itu ternyata kalau kita lihat ada, ya, ajaran yang sebelum Nabi Muhammad itu dipakai di ajaran Nabi Muhammad, ya, dan ada juga tidak dipakai. Itu kesimpulannya, ya. Sebagai bukti bahwa dalam pengamalan, dalam syariat berbeda-beda, ya. Prakteknya sebagian ada dipakai, sebagian tidak dipakai lagi oleh ajaran Nabi Muhammad SAW, ya. Dan tetapi kalau untuk akidah semuanya sama. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa akidah itu satu dan kekal, ya? Karena dampak dan manfaatnya nyata bagi manusia sekalian. Yang pertama, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala akan memancarkan rasa yang baik dan benar dan menghidupkan insting dan aura positif serta menumbuhkan rasa diawasi serta membangkitkan keimanan untuk melakukan yang terbaik dalam hidup ini, ya. Yang kedua, itu apa istilahnya? Kenapa, ya? Atau dampak baik atau manfaat dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal malaikat mengajak kita untuk bersikap seperti mereka, bahkan bekerja sama dalam ketaatan dan kemuliaan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kita dengan beriman kepada para malaikat, ya, itu akan mendorong kita untuk bersikap seperti mereka dalam ketaatan. Maksudnya apa? Mereka itu banyak taat atau banyak maksiatnya, Pak? Kalau para malaikat banyak taat. Nah, sisi itu kita dengan beriman kepada malaikat ini, kita terdorong. Mereka itu taat selalu, ya. Pengen seperti mereka gitu loh, taat. Tapi kalau kita nanti ada bahasan gitu loh, mana yang mulia malaikat dan manusia Bapak Ibu, ya. Selanjutnya beriman kepada kitab-kitab samawi gitu. Manfaatnya apa? Mengetahui pedoman yang benar dari Allah Subhanahu wa taala agar selamat sampai tujuan. Kitab-kitab samawi, ya. Mengenal kitab Al-Qur'an, kemudian mengenal kitab Injil yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kitab Taurat itu apa, ya? Yang sebenar-benarnya. Kitab Injil itu, adakah dalam kitab Injil yang asli itu dikatakan, ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala? Sungguh tidak ada seperti yang kita dapatkan dalam Al-Qur'an.
Yang keempat, mengenal para rasul. Ya, manfaatnya apa gitu ya? Mengetahui dan mencontoh langkah dan akhlak mereka, karena mereka adalah teladan yang ideal dan mulia yang dipilih oleh Allah untuk sekalian manusia, para nabi dan rasul, bukan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal hari akhir, ya kenapa? Ya, dia punya manfaat, motivasi yang kuat dalam bersikap dan berbuat. Semua akan diminta pertanggungjawaban di akhir di hari akhir nanti, ya. Yaumul hisab. Hari akhir itu bisa kita kenal juga dengan yaumul hisab, ya Pak ya. Atau yaumul jaza. Ya. Semua perbuatan kita di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian mengenal qada dan qadar, ya. Ini merupakan bekal terbaik. Mengenal qada dan qadar ini merupakan bekal terbaik dalam hidup. Orang kalau kenal dia qada, sudah mengerti qada dan qadar, paham dan meyakini qada dan qadar ini, yaitu dengan belajar tauhid gitu loh. Dia akan memiliki bekal yang baik dalam hidup ini. Perkara rezeki, ya Pak ya. Perkara sakit, ya. Perkara apa lagi, Pak? Ya, macam-macam lah dalam hidup ini. Semuanya sudah ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rezeki saya begitu-begitu terus misalnya kan? Yang pertama kita harus meyakini dulu gitu, semuanya telah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ditanya tentu orang ingin lebih semuanya rezekinya. Ya Pak ya. Nominalnya harus gede-gede semua kalau ditanya, tetapi enggak. Semuanya ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Keilmuan juga begitu gitu kan. Semua orang kalau ditanya pengen enggak berilmu banyak? Iya, pengen berilmu banyak, tetapi kan harus kita harus beriman kepada qada dan qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberi semua itu sesuai dengan ketentuan yang dikehendakinya. Dalam surat Al-Hijr, qala Allah taala, wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Segala sesuatu itu kata Allah Subhanahu wa taala, gudangnya ada di kami. Itu loh Pak. Segala sesuatu itu macam-macam Pak. Keilmuan, teknologi zaman sekarang ini apa saja, ya. Kepintaran orang, semuanya, rezeki, kekayaan dalam bumi itu semuanya kata Allah Subhanahu wa taala, illa indana khazainuhu. Sumbernya berada di tangan kami semuanya. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, dan kami tidak menurunkan ya kekayaan segala sesuatu itu, atau tidak memberikan segala sesuatu itu kecuali biqadarin ma'lum. Biqadarin ma'lum itu apa artinya Bapak Ibu? Dengan kadar yang tertentu. Nah, ketentuan inilah sesuai dengan kehendak Allah. Ya, dan Allah itu maha mengetahui kemampuan kita gitu kan. Saya kok nggak jadi miliarder gitu kan pertanyaannya. Saya nggak jadi miliarder gitu kan. Ya karena Allah maha tahu gitu kan. Kamu kalau jadi miliarder kamu kacau balau nanti gitu loh. Mendingan sedang-sedang saja. Ya kalau jadi miliarder gitu Bapak ya, boleh jadi kamu nggak mau sholat lagi. Kalau kamu sudah jadi miliarder, kamu nggak mau ikut pengajian lagi. Kamu akan ada dalam hati kamu itu, Ustadz itu nggak ada apa-apanya gitu. Saya ini ya banyak duit, bisa jadi begitu gitu loh. Makanya Allah tidak akan memberi gitu kan. Kamu nggak kuat, ya. Sesuai dengan kemampuan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Ya, kami memberikan sesuatu itu sesuai dengan kadar yang telah ditentukan, maklum. Itu orang yang beriman kepada qada dan qadar, dia memiliki bekal yang terbaik dalam hidup ini. Dia Ya kalau sudah yakin perkara ini ya nyaman hidup ini, Pak. Ya terjadi sesuatu, ingat Allah Subhanahu wa taala. Udah, tenang. Ya kalaupun ada istilahnya kesedihan, sebentar saja. Dia nggak mau berlarut-larut. Ya, terjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala dan dia berdoa, ya Allah gantikan yang terbaik ya Allah. Itulah orang-orang yang beriman.
Orang yang beriman dilarang untuk berputus asa. Iya, karena apa? Kita diajarkan dalam tauhid, gitu kan? Dilarang berputus asa. Bahkan dalam Islam, putus asa itu adalah termasuk minal kabair, termasuk dosa-dosa besar. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dosa besar dalam Islam. Ya, makanya dalam Islam terlarang sekali bunuh diri, ya kan? Gagal di sini bunuh diri, gitu apa ya? Diuji oleh Allah dengan kekurangan bunuh diri. Itu orang-orang yang hamba Allah yang mungkin belum kenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Dia belum beriman sepenuhnya dengan qada dan qadar. Baik. Subhanallah. Mungkin slide ini ya terakhir gitu ya. Sudah habis juga Pak ya, subhanallah. Itu sudah sekilas tadi kita sampaikan. Poin berikutnya yaitu tentang ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah itu apa? Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ada berapa bahasan yang akan kita jelaskan. Insyaallah ini di pertemuan berikutnya. Yang pertama, mengenal Allah. Jalan untuk mengenal Allah. Nah, gimana sih jalan untuk mengenal Allah? Ya. Kemudian mengenal Allah dengan akal. Nah, berikutnya taklid. Taklid itu ikut-ikutan. Ya. Adalah penghalang bagi akal kita. Ya, terutama perkara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah. Taklid, orang yang taklid itu dia akan taklid itu akan bisa menghalangi akal sehat dia. Ini banyak disebutkan dalam Al-Qur'an, ya kan? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'una. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Berimanlah kepada Allah, ikutilah Al-Qur'an. Mereka menjawab, qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Gitu kan? Mereka menjawab, kaum-kaum sebelum kita ini, kami akan tetap mengikuti apa-apa yang telah kami dapatkan dari nenek moyang kami, yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini taklid, Pak. Mereka tahu bahwa beribadah kepada selain Allah itu tidak memberi manfaat, tidak memberi mudarat, cuman taklid. Taklid itu hanya ikut-ikutan dari nenek moyang. Karena nenek moyang kami sudah begini, kami juga mengikuti begini, ya, itu intinya. Nggak mau menggunakan akal sehat. Nah, sifat taklid atau taklid buta istilahnya Pak ya. Taklid buta itu akan bisa menghalangi akal sehat seorang hamba, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, arena atau lahan untuk berpikir. Nah, kita dalam Islam boleh berpikir, bahkan dianjurkan, gunakan pikiran kalian. Cuman ingat, berpikir ada batasnya. Ya, diajarkan nggak boleh bebas sebebas-bebasnya. Berikutnya, mengenal Allah dengan jalan mengenal nama-nama dan sifatnya. Ini poin-poin yang akan kita pelajari di pertemuan besok. Berikutnya, nama Allah yang paling agung. Nah, ini poinnya. Atau juga disebut dengan Ismullahil A'zam. Kalau yang sebelumnya itu yang di atas, mengenal Allah dengan jalan mengenal nama-nama dan sifatnya. Boleh kita sebut dengan mengenal Allah dengan Asmaul Husna. Ya. Kemudian yang terakhir, mengenal Allah dengan Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung. Jadi dari sekian nama-nama Allah yang terbaik, ya, dari Asmaul Husna, seperti dalam hadis yang ada berapa Bapak Ibu? 99. Dari 99 itu ada istilah lagi dengan Ismullahil A'zam. Nama Allah yang paling agung itu apa? Dari 99 yang telah diajarkan, ya, ada nama Allah yang paling agung. Kemudian juga ada bahasan manfaat dari menyebut nama Allah itu apa, gitu kan? Mengenal mengenal Asmaul Husna,
memahami Asmaul Husna itu, bagaimana cara mengamalkannya, kemudian manfaat-manfaatnya, kemudian menyebut nama Allah yang paling agung itu faedahnya apa, insya Allah akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Sekian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat bagi kita semua dan berkah. Terakhir ya mungkin saya ingin menguatkan kembali ya, terima kasih kepada pengurus yang sudah bersusah payah menyiapkan ini gitu kan, subhanallah. Dan semoga ini menjadi apa istilahnya ya, amal baik bagi kita, kemudian usaha bahwa ya kita dalam majelis ini Bapak Ibu jangan lupa untuk niat thalabul ilmi gitu kan. Insya Allah akan bermanfaat dan berfaedah ya. Saya pun sebenarnya dengan menyampaikan ini thalabul ilmi Pak gitu Pak ya. Banyak manfaat bagi saya gitu, mengingat-ingat kaji lama gitu ya. Dan juga meyakinkan kembali gitu ke bahwa iya gitu loh. Jadi semua kita ini niatnya apa? Niat thalabul ilmi ya. Jangan anggap saya sebagai guru mengajarkan, tidak gitu ya. Kita sama-sama ya mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, atau setidaknya kita teringat dari pesan siapa? Imam Syafi'i, malam yaduk dhullat ta'allum sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Ini pesan dari Imam Syafi'i. Barang siapa yang tidak pernah mencicip susahnya mencari ilmu satu saat saja, maka dia akan menikmati atau menelan pahitnya kebodohan selama hidupnya. Ya, saya melihat majelis-majelis yang kajian-kajian atau majelis yang kita lakukan ini salah satu usaha bagi kita untuk mencicipi susahnya mencari ilmu. Kalau kita melihat para imam zaman dahulu mencari ilmunya susah-susah, ya, dari Mesir pergi naik onta ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, ke Baghdad ya, Masya Allah. Kemudian balik lagi ke Mekah seperti Imam Syafi'i, kemudian pergi ke Mesir. Itu susahnya minta ampun Pak. Nah kita sekarang bagaimana sih kira-kira susahnya mencari ilmu itu? Beginilah. Ya, kalau menurut saya Bapak Ibu, Bapak dan Ibu duduk di majelis ini, itu kan susah itu. Duduk itu capek loh Pak. Iya, memang. Capek. Nah semoga dengan capek itu ya, saya ini capek enggak Pak? Saya ini capek enggak? Gitu loh. Tapi saya yakin ya, kecapean saya ini tidak sesusah Bapak Ibu. Iya, capek, duduk itu capek. Subhanallah. Nah semoga dengan capek kita itu ya kita terbebas lah dari menelan pahitnya kebodohan seperti yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Susah mencari ilmu itu susah Bapak. Ya. Menahan diri, memaksa diri untuk mendengarkan begini itu Pak susah Pak. Itulah perjuangan kita, ya kan? Ini perjuangan kita dalam mencari ilmu. Kalau para imam dahulu susah-susah mencari, gitu kan? Ya kalau saya di Reni itu sering disampaikan oleh pengurus Pak. Kalau saya ngaji gitu kan, jamaah sekalian, kita ini bersyukur gitu kan. Ustadz Azmi ini gitu kan, beliau mencari ilmu agama ke Mesir, ke Sudan. Kita nggak perlu jauh-jauh lagi, kita sudah di sini saja katanya gitu kan. Kita tinggal terima enaknya saja. Makanya semangatlah menuntut ilmu gitu kan Pak. Ya. Iya, jadi duduk itu capek Bapak Ibu. Niatkanlah ya, semoga kecapean kita itu ya dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kita keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Ya, enggak apa-apa. Bismillah. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Menjalankan. Iya.
Ya, sebenarnya pada hakikatnya semuanya memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Bapak ya, Bapak Ibu ada bahasan tentang takdir, nanti kita bahasan ya. Bagaimana sih memahami takdir itu? Apakah kita semuanya menganggap dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata juga tidak, begitu kan? Ada 3 poin yang akan diberikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak bisa mengatakan semuanya takdir Allah gitu. Ya, nanti iya, tidak, iya. Ya, tentang takdir ada bahasannya insyaallah mudah-mudahan ya. Jadi saya berharap lah tolong ya. Ya mungkin untuk kajian tauhid ini ya agar nyambung gitu Bapak Ibu disediakanlah waktu gitu kan. Jangan sampai nggak hadir gitu. Nanti kalau sekali hadir, 2 kali nggak hadir, kemudian hadir lagi, itu biasanya putus-putus nanti Pak. Nanti keilmuannya pun nanti putus-putus gitu loh. Jadi salah sampaikan pula ke orang lain gitu kan. Nanti saya yang disalahkan gitu kan gitu. Ya, jadi ya sekali sebulan kok. Ya Pak Enang ya. Kajian tauhid sekali sebulan. Masa istilahnya susah kita untuk menyiapkan waktu gitu. Semoga ya begitulah harapannya gitu. Ya. Ya. Iya, bisa kita pastikan. Gimana Pak? Bagaimana? Oh, yang tidak dapat seruan, ya. Yang tidak dapat seruan, ya. Maksud tidak dapat seruan itu kalau bahasa Al-Qur'annya ashabul fitrah gitu kan. Orang-orang yang fatrah, ya fatrah. Itu mereka bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bisa dimaafkan kalau memang dakwah tidak tersampaikan kepada mereka, ya. Itu insya Allah kita jelaskan nanti Pak ya. Ada dakwah Rasul dakwah Rasul seperti dalam surat Al-Maidah. Ya qul ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusul. Fatrah namanya istilahnya itu fatrah. Fatrah ini begini Pak. Misalnya diutus Rasul, misalnya Nabi Musa alaihissalam, ketika beliau hidup, ya kan, itu dakwah nyampe kepada kaumnya. Kemudian setelah beliau meninggal, Nabi Musa meninggal, terputus. Nah ini dia, orang yang tidak bertemu dengan Nabi Musa atau tidak mendapatkan dakwah Nabi Musa setelah beliau meninggal, dan fatrah itu masanya, ya dalam tafsir fatrah itu artinya masa di mana umat itu ditinggalkan oleh nabinya, itu fatrah. Ya, di antara makna fatrah. Dan fatrah itu di berbagai tafsir kita temukan masanya itu sekitar, ada yang mengatakan 400 tahun, ada yang disebutkan 500 tahun mereka ditinggalkan oleh nabi mereka gitu kan. Tentu dakwah nggak ada lagi, kaum pada waktu itu sudah iya, istilahnya bingung gitu loh. Nah, orang-orang yang begini disebut dengan ahlu fatrah. Ya, ahlu fatrah itu kalau memang dakwah tidak tersampaikan, mereka insya Allah akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah bahasan detailnya berikut insya Allah. Maka diusahakan hadirlah untuk kajian tauhid ini gitu saran saya. Ya, Ustaz. Barakallah. Bismillah. Enggak hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita sama-sama paham dan tahu bahwa Islam itu memang diturunkan dari Allah, dari Nabi Adam sampai Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita berharap bahwa kita semuanya pengikut Rasulullah masuk ke dalam surga. Tidak ada yang tidak mau ke surga. Semua meyakini bahwa apa yang dilakukannya itu paling benar. Semua manusia, semua umat Islam meyakini apa yang kita lakukan itu paling benar. Sesuai dengan Allah tadi bahwa inna dina indallahi Islam. Itu kita yakini. Persoalannya sekarang adalah dalam pelaksanaannya
keimanan dan ketakwaan ataupun iman dan amal soleh ini berbeda dalam pelaksanaannya. Apa sebabnya? Kenapa sampai berbeda? Satu. Yang kedua, bolehkah kita meyakini sebuah organisasi Islam dalam beragama ini? Haruskah kita, saya kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, agar kita bisa dekat kepada Allah dan Rasul, dan semua kelompok mengaku adalah berdasarkan Al-Quran dan hadis, tapi dalam pelaksanaannya ada perbedaan. Yang kedua, yang ketiga adalah bolehkah Islam itu dicetuskan oleh sebuah kelompok Islam ini? Ada Islam berkemajuan, ada Islam Nusantara, ada Islam ini, ada Islam. Bolehkah itu terwujud? Sementara kita sebenarnya satu. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama berkelompok ya. Gimana? Ada 3 pertanyaannya tadi. Ya. Satu. Yang pertama Yang pertama ada perbedaan. Kita terus meyakini dari ada anak sama Rasulullah. Kemudian prakteknya ada perbedaan. Kemudian dalam ini ada imam gitu ya. Betul ya. Kenapa begitu? Kira-kira kenapa begitu? Kenapa berbeda? Padahal sama bersama dengan Rasulullah. yang kedua tadi Pak. Enggak, yang kedua bukan organisasi apa? Pemahaman Pak ya itu ya. Semua mengaku benar. Iya, benar. Benar. Kenapa organisasi? Iya, iya. Organisasi. Yang pertama, dalam pengamalannya berbeda-beda, itu bisa kita terima Pak. Tapi yang jelas, perkara yang tidak boleh berbeda itu adalah al-aqidah, tauhid ya, akidah. Karena dari sini kita juga bisa pahami bahwa perkara akidah ini sangat penting gitu. Kalau masalah syariat ya tadi sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Al-Maidah, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja gitu loh. Itu syariat. Jadi tidak dan perkara syariat ini apa istilahnya berbeda-beda itu sudah sangat wajar sekali. Jangankanlah untuk para nabi dan rasul kita dalam umat Nabi Muhammad SAW, para sahabat itu ya ada berbeda-beda. Nah, pertanyaannya kenapa sih kok dalam pengamalan kita berbeda-beda ya? Itu kajian masalah ya terutama bagi kita yang zaman sekarang gitu kan. Kita menerima dalil atau hujah yang disampaikan lewat hadis itu karena memang riwayat hadis itu berbeda-beda gitu loh. Terus kenapa sih riwayat hadis itu berbeda-beda juga ya? Karena sangat bisa diterima Bapak Ibu. Karena apa? Karena para sahabat itu juga berbeda-beda. Maksud beda-beda itu apa? Kemampuan mereka berbeda-beda dalam mengingat pesan-pesan Nabi ya. Berbeda-beda. Kemudian apa lagi? Kesolehan mereka juga berbeda-beda gitu. Maka perbedaan itu sangatlah wajar. Kemudian apa lagi? Kemampuan mereka ya, keilmuan mereka, kemudian kesolehan mereka juga berbeda-beda. Kemudian tempat tinggal mereka berbeda-beda. Daerah mereka tinggal mereka itu berbeda. Dan itu berpengaruh kepada apa yang mereka terima gitu loh, Pak. Dan itu diperbolehkan dalam Islam. Selagi akidahnya tidak berbeda-beda. Nah, yang kedua tentang semua ini kelompok, maksud Ustadz agama atau kelompok yang ada dalam Islam ini maksudnya. Yang ada dalam Islam ya. Kenapa masing-masing mengaku benar gitu maksudnya. Nah, terus bolehkah begitu? Menurut kami ya, mengaku benar itu istilahnya boleh saja gitu kan. Artinya apa? Ya, karena kalau kita tidak mengaku benar, arti kita istilahnya menganggap apa yang kita ikuti itu salah, dan itu nggak mungkin Pak. Orang mengikuti sesuatu itu karena dia yakin itu benar. Nah, tetapi untuk keluarnya ya kita nggak boleh gitu loh. Misalnya menganggap yang lain itu tidak benar gitu loh. Itu dia. Kemudian yang benar itu hanya kelompok saya saja. Nah, itu dia. Nggak boleh begitu. Nah, yang ketiga, bolehkah Islam itu dicetuskan dengan apa? Dengan suatu istilahnya tadi?
kelompok atau istilah ya. Sebut sajalah ya, kita semua sudah tahu. Ya contohnya apa? NU Muhammadiyah atau ya Persis atau kalau NU dan Muhammadiyah itu Bapak Ibu, setahu kita ya, itu apa jelas kok. Ya. Jelas, yang jelas NU dan Muhammadiyah, Persis dan lain-lain ya, akidahnya sama. Bedanya di mana? Dalam pengamalan. Pengamalan itu ya jika berbeda-beda itu sangat wajar sekali ya. Tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Nah, bagaimana dengan Islam Nusantara misalnya gitu kan? Atau Islam yang lain lah kalau ada istilah lain ya, selain Islam Nusantara. Kalau bagi saya sederhana saja. Silahkan mau pakai istilah apapun. Tetapi intinya jangan berubah. Itu dia. Ya jangan melenceng, itu intinya Pak. Mau pakai istilah apa saja, istilah itu hanya penampilan saja, ya kan? Tapi intinya jangan berubah. Lebih baik kita apa? Ya gimana itu maksudnya? Yang jelas itulah apa? Silakan pakai nama apapun, tapi intinya harus jelas. Contoh, kasih saja gitu kan. Islam Nusantara misalnya. Ya. Tetapi kalau dalam Islam Nusantara itu misalnya gitu kan, menganggap misalnya ya Islam yang di Nusantara ini gitu kan lebih bagus daripada Islam yang di Arab. Nah itu ya, ini perlu dikaji lagi gitu. Apa tujuannya gitu loh. Ah gitu loh. Seolah-olah merendahkan Arab. Kita nggak nyadar bahwa Nabi kita itu orang Arab. Gitu. Nah, ini perlu dikaji kembali. Jangan sampai kita terlalu bangga dengan apa istilahnya dengan ya budaya kita. Insya Allah Ustaz ada bahasannya. Ya, ini akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya, yaitu dalil tentang apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ini termasuk bahasan tentang Islam yang apa istilahnya ya, yang apa istilahnya terlalu mendahulukan atau membanggakan budaya daripada Islam itu sendiri. Terlalu mengedepankan kebiasaan yang kita miliki daripada Islam itu sendiri. Ini berbahaya. Atau terlalu memprioritaskan kelompok atau adat. Adat nih. Contoh nih saya orang Minang. Gitu Pak ya. Saya sebut saja ini saya orang Minang gitu loh. Saya nggak nyebut apa suku-suku Bapak yang lain. Saya orang Minang. Kalau Minang diadu dengan Islam gitu loh. Pak Ustadz milih mana? Kalau saya pilih Islam, gitu loh. Kenapa? Karena Minang itu nggak ada apa-apa kalau dibanding dengan Islam, gitu loh. Ya, itu hanya budaya. Iya, hanya budaya. Penguat sebagai penguat. Kita yakin apa yang ada dalam Islam atau apa yang ada dalam Al-Quran itu semuanya benar atau tidak? Yakin nggak Pak? Semua yang ada dalam Al-Quran itu benar? Benar. Dan itu diperintahkan oleh Allah. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Ikuti Al-Quran. Berarti kita harus meyakini bahwa apa yang ada dalam Al-Quran itu semuanya benar. Yang kedua, kamu yakin nggak? Semua yang ada dalam budaya kamu itu benar? Coba, budaya. Yakin nggak kamu semua yang ada dalam budaya kamu itu, contohnya budaya Nusantara ini benar? Sungguh tidak. Tapi kita perlu mengakui ada baiknya, ada benarnya, iya. Gitu. Makanya nggak layak rasanya, ya, kalau kita mendahulukan adat dan budaya daripada al-Islam, daripada Al-Quran, nggak layak, gitu loh. Cukup itu dulu lah, ya, Masya Allah, semoga jangan terlalu itu. Menarik, jadi alhamdulillah kita punya narasumber yang jadi sebuah hal yang menjadi berbeda bisa didiskusikan di majelis ilmu ini. Karena narasumbernya juga ada, supaya kita juga tidak bisa berilmu, meyakini sesuatu yang kita pelajari sesuai dengan hadis. Amin ya Allah. Baik, saya sampaikan bahwa besok masih ada ya Ustaz Azmi lagi kajian di Arus Saudi ini. Kalau
masih ada. Jadi insya Allah besok sama yang sama ya Solihin dari Kota Jambi sama terus ada lagi besok. Ustaz jangan lupa besok juga. Bukan ada ini saja. Demikian kita tutup dengan berdoa diri. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum